Selamat malam, perkenalkan nama saya Santi Tamara Hutapea dari NIM 0120210023. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses sosial dan interaksi sosial. Ada di mana 4 poin. Poin yang pertama, sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya. Manusia baru dapat dikatakan sebagai manusia yang sebenarnya bila ia berada di dalam masyarakat atau John Politikon adalah kodrati. Artinya manusia sebagai individu tidak akan mampu hidup sendiri dan berkembang sempurna apabila tidak ada hidup bersama dengan manusia yang lain. Dengan kata lain, manusia harus hidup bermasyarakat. Ada juga manusia sebagai makhluk sosial. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu juga diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang bina sejak lahir akan selalu menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk. Karena itu, dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Dapat juga disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu alasan pertama, manusia tunduk pada aturan atau norma sosialnya. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian diri dari orang lain. Dan ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Dan juga manusia sebagai makhluk budaya. Manusia disebut sebagai makhluk budaya yang tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaannya. Karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar, dan adil. Maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan sajalah yang berhak menyandung gelar manusia berbudaya. Poin yang kedua yaitu nilai kesehatan sebagai sudut pandang. Definisi kesehatan dari Walensky menjelaskan bahwa sebagai dokter sinton dan tanda penyakit merupakan bukti gangguan biologis pada manusia yang memerlukan penanganan medis. Dari sudut pandang medis, kesehatan ialah ketidakadaan simptom dan tanda penyakit. Selanjutnya mengemukakan beberapa keberatan terhadap definisi kesehatan menurut kalangan medis ini. Definisi medis ini lebih sempit daripada definisi WHO yang mencakup baik kesejahteraan fisik, mental, maupun sosial dan tidak semata-mata terbatas pada ketidakadaan, penyakit ataupun kelusuhan. Namun menurut mekanik definisi WHO, ini sudah dioperasionalisasikan untuk membedakan orang sehat dan orang sakit. Konsep kesehatan dengan mencakup luas kita jumpai pula dalam pandangan Bloom mengemukakan bahwa kesehatan manusia terdiri atas 3 unsur, yaitu kesehatan somatik, kesehatan psikis, dan kesehatan sosialnya. Ada pula poin yang ketiga, yaitu konsep perilaku. Perilaku adalah segenap manifestasi hayati hidup di individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling menampak sampai tidak tampak, dan dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan. Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Dan perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Ada pula jenis-jenis perilaku dalam individu menurut Octavian. Yang pertama, perilaku sadar. Yang kedua, perilaku tak sadar. Yang ketiga, perilaku tampak dan tidak tampak. Yang keempat, perilaku sederhana dan kompleks. Dan yang kelima, perilaku kognitif, efektif, konatif, dan psikomotor. Ada poin yang keempat, yaitu peran agama dalam proses sosial. Sosiologi agama adalah suatu cabang sosiologi universal yang mempelajari masyarakat agama secara sosiologis.
guna menciptakan keterangan-keterangan ilmiah dan pasti demi kepentingan masyarakat agama itu sendiri dan masyarakat luas pada umumnya. Pembahasan mengenai definisi dan konsep agama mungkin masih dianggap hal yang sensitif bagi seseorang. Meskipun saat ini diskusi ilmiah tentang topik ini sudah banyak dibahas di depan umum dan berbagai perseptik dan bermunculan. Peran agama sangat signifikan dalam membentuk kepribadiannya dan interaksi sosial masyarakatnya. Di Indonesia, terutama lewat lembaga-lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan merupakan organisasi yang mengatur dan sebagai rujukan terkait tata cara beragama serta berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, lembaga agama juga dapat berperan sebagai lembaga yang bertujuan untuk membangun kemajuan kelompok beragama dan dalam dimensi kehidupan sosial masyarakat. Baik, di sini saya akan mengakhiri hasil pembahasan saya tentang sosiologi. Saya mengakhiri dan saya mengucapkan terima kasih.